Bacalah itu dengan pengertian supaya bangkit apa yang minggu lalu sebenarnya sudah saya sampaikan. Apa itu kira-kira? Perilaku adil. Adil dong dengan Tuhan. Saudara mau minta berkat banyak, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang sama Tuhan. Tapi saudara bisa kasih ke Tuhan berapa banyak? Itu dulu, itu yang namanya adil. Tuhan, saya mau minta kedamaian, umur panjang, itu permintaan yang mahal, saudara. Jujur, permintaan yang mahal. Kenapa? Karena nggak ada ongkos yang bisa membuat panjang umur. Saudara mau minta mobil, semahal-mahalnya mobil masih bisa disediain duitnya. Bener nggak? Saudara mau minta dibeliin rumah, maka masih bisa dipaksain sediain duitnya. Nyicil dulu, keramiknya dulu dibeli, entar besinya dibeli, lama-lama jadi. Tapi minta panjang umur, dengan cara apa saudara ngecicilnya? Kira-kira. Mahal itu permintaan. Tuhan kasih saudara panjang umur. Tapi panjang umur itu tidak dilakukan apapun dari hidup kita untuk Tuhan. Sampai hari ini saudara saya nggak habis pikir. Saudara cek di dalam Alkitab, ini misteri yang luar biasa. Tapi mungkin harus banyak kita renungkan. Saudara kenal Hizkia? Yang Tuhan panjangin umurnya 15 tahun. Tapi ketika Tuhan panjangin umurnya 15 tahun, belum lagi tahun kedua, dia harus melihat anaknya binasa karena membelakangi Tuhan. Nyesel gak itu kira-kira jadi Hizkia? Ya ampun, gue panjang umur, baru 2 tahun. Anaknya itu sudah membelakangi Tuhan. Kira-kira kalau jadi orang tua, saudara bilang gimana? Duh tahu gitu 2 tahun yang lalu saya mati aja Tuhan. Daripada harus ngelihat yang seperti ini. Misteri. Maka jangan dipikir saudara yang Tuhan kasih itu tidak punya konsekuensi. Yang Tuhan beri atas hidup saudara itu punya konsekuensi. Ada tanggung jawabnya di sana. Saudara mau minta berkat banyak silahkan. Tuhan sih gak akan repot gitu. Kalau dia mau dia kasih alam semesta sama saudara juga bisa kok. Tetapi kalau ternyata kita gak tetap hati dan tidak berlaku adil. Beri yang kepada Tuhan takaran yang kita pakai untuk meminta berkat dari Tuhan. Itu hukum di dalam Injil Lukas. Maka satu saudara, hal pertama, saya bawa saudara sekarang ke ayat yang pertama pasal 17. Belajar takut akan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, saudara akan jumpai aturan ini. Ayat 1, Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Memang kita sudah nggak lagi terikat dengan korban-korban ini ya. Ini hanya orang Israel yang punya. Mereka ditentukan untuk memberikan korban-korban harian dan korban-korban hari raya. Itu wajib hukumnya. Tiap hari mereka persembahkan kepada Tuhan. Tapi pernahkah saudara mikir, kira-kira orang Israel ini bakal kere, bakal bangkrut enggak? Karena tiap hari mereka harus mempersembahkan minimal 1 korban bakaran. Korban harian itu ada 2 jenisnya. Ada korban pagi, korban petang. Jadi 1 hari mereka harus sediakan berapa? 2 kambing. 1 bulan berapa? 60 kambing. 1 tahun berapa? Nah, 720 kambing. Bangkrut enggak orang Israel? Enggak tuh. Enggak, serius. Enggak pernah ada dalam Alkitab lalu orang Israel melapor kepada Musa.
Musa, besok kami nggak bisa lagi mempersembahkan korban. Kenapa? Kambing kami habis. Gitu. Nggak beranak, telat beranak. Ada yang keguguran misalkan gitu. Nggak ada loh di dalam Alkitab ini. Nggak pernah habis, saudara. Artinya minimal Allah selalu sediakan jumlah korban yang Israel bisa berikan sesuai dengan aturannya. Jadi percayalah saudara, kalau saudara punya hati untuk memberi kepada Tuhan, dari berkat yang saudara dapat, Tuhan itu sudah tambahkan sebenarnya apa yang nanti engkau kembalikan kepada Tuhan. Percaya nggak itu? Cuman kadang begitu tambahannya kita hitung, lalu ada perasaan, wih, tambah banyak nih. Nah, gitu. Jadi hati-hati nih saudara. Di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan itu selalu sediakan apa yang nanti akan saudara kembalikan, pulangkan. Ada satu hukum yang lain, yaitu hukum tuaian. Pernah kita bahas. Di tahun ke-6, Allah akan menggandakan tuaian Israel menjadi 3 kali lipat. Sebab tahun ke-7, mereka harus mengistirahatkan tanah. Nggak boleh diapa-apain. Maka otomatis selama 1 tahun, di tahun ke-7 orang Israel tidak akan menikmati hasil bumi. Tetapi tahun ke-6 mereka punya porsi keduanya. Di tahun pertama, ketika mereka mulai menggarap tanah, mereka belum punya hasil. Karena tahun pertama atau tahun ke-8, ya tahun ke-8 kan jadi tahun pertama, kan mereka baru menggarap tanah itu. Hasilnya dari mana? Dari porsi ketiga di tahun ke-6. Jadi artinya pada tahun ke-6 Allah berikan sengaja 3 porsi karena porsi pertama untuk dinikmati di tahun ke-6. Porsi kedua dinikmati di tahun ke-7 ketika tanah harus istirahat. Porsi ketiga dinikmati di tahun ke-8 ketika tanah baru mulai digarap. Artinya dalam berkat di tahun ke-6 Allah berikan lebih supaya orang Israel masih bisa hidup dan masih bisa berkorban. Maka saya katakan, percayalah saudara, apa yang Allah berikan kepada saudara, itu sebenarnya Allah sudah tambahkan untuk apa yang nanti saudara berikan kembali kepada Tuhan. Dan itu jangan nanti saudara pek dewe atau orang Jawa. Ngerti dipek dewe? Gitu. Diambil lagi semua. Nanti Tuhan di surga bilang, rakus lu. Gitu. Udah dikasih gini, maunya banyak. Manusia kan begitu. Maka satu hal yang kemudian orang Israel lakukan demi irit. Korban-korban yang mereka berikan, itu mereka sengaja. Korban-korban yang gak benar, yang gak baik. Misalkan hewan yang udah sakit, yang seminggu lagi pasti mau mati, mereka kasih sama Tuhan. Dengan harapan sebelum mati karena sakit, mati dulu dia di tangan pisaunya imam. Tuhan bilang, korbanmu cacat. Tahu saudara, apa yang Tuhan inginkan dari korban ini? Berikanlah korban yang paling baik kepada Tuhan. Kalau itu menyangkut hidupmu, maka berikanlah hidupmu sebaik-baiknya kepada Tuhan. Jangan ada nyangkut di hatimu ini sesuatu yang tidak baik, yang nanti akan memperburuk nilai hidup saudara, nilai persembahan saudara. Itu kalau menyangkut hidup. Kenapa? Karena ayat ini bilang, kalau engkau mempersembahkan, maka persembahkanlah lembu atau domba yang tidak ada cacat. Kalau cacat itu Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita, saya nggak mau bicara materi lah. Hidup kita saja. Bukankah hidup kita kalau persembahan kepada Tuhan?
Dan ketika saudara persembahkan kepada Tuhan, sedang nyangkut di hatimu kekesalan, sedang nyangkut di hatimu kepahitan, sedang nyangkut di hatimu mungkin apa lagi ya, penistaan, kebencian. Maka itu sama artinya saudara sedang memberikan korban kepada Tuhan yang buruk. Ingatin, itu bukan korban yang salah. Bukan hanya korban yang salah, tapi korban yang keji. Aduh Tuhan, saya salah, mohon maaf. Enggak cukup kata maaf di situ. Kalau cuma salah korban, cukup dengan kata maaf selesai. Tapi Alkitab bilang apa? Keji. Maka saudara harus hati-hati. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan termasuk hidup kita, ada yang salah di hatimu, maka berarti korbanmu bukan salah. Hidupmu salah, tapi ketika engkau berikan bukan jadi korban salah, tapi keji. Oh jangan marah ya, ini Alkitab loh. Saya pun takut. Kita mungkin anggap pun, oh cuma salah kok, maaf deh Tuhan. Nggak cukup itu. Nggak cukup. Supaya umat Tuhan belajar takut akan Tuhan. Yang kedua, kita ke ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Ini tentang penyembahan berhala. Kalau tadi tentang korban. Hal kedua, apa yang Allah ingin ajarkan kepada orang Israel supaya belajar takut akan Tuhan. Ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari, bulan, segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai. Saudara pikir Tuhan kejam sekali. Menyembah Allah yang lain dihukum mati, menyembah matahari dihukum mati, menyembah bulan dihukum mati. Saudara tahu kenapa Allah sampai berani atau Allah begitu ekstrim lah sebutnya membuat ketentuan ini. Nyawa itu Tuhan punya. Bahkan Alkitab telah menulis dari pertama, dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 9. Tuhan bilang hati-hati dengan nyawa semua yang hidup. Jangan sampai engkau tidak menyayangkan nyawa makhluk yang hidup. Itu sudah enggak boleh. Lalu ada manusia yang merasa dapat mempercayakan nyawanya kepada orang yang gak bikin nyawa kita. Paham maksudnya? Yang bikin nyawa kita siapa? Tuhan. Saudara berikan nyawamu bukan kepada Tuhan. Ya Tuhan ambil. Kalau ambil tiba-tiba langsung berhenti itu kan enak saudara. Tapi dilempari dulu. Maksudnya supaya orang ini sebelum kematiannya betul-betul terhukum dengan rasa sakitnya lebih dahulu. Bahwa nyawa itu mahal sekali. Nyawa itu didatangkan karena Tuhan berikan rohnya. Kan begitu manusia diciptakan. Ketika Allah menghembuskan nafas ke hidung manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidup saudara itu, hidup kita itu modalnya cuman tiupan Tuhan. Hidup kita. Bayangin kalau Tuhan kemudian sedang minum Coca-Cola. Sedot ya, mati kita.
Kenapa? Dengan tiupan kita hidup, begitu Tuhan sedot mati. Itu bayangin aja begitu. Walaupun gak gitu-gitu amat juga ya. Tuhan gak begitu juga di sorga saudara. Tapi maksud saya, apa yang Tuhan lakukan dengan mudah, seringkali manusia anggap remeh. Bukan karena Allah itu memang ajaib sehingga semua yang dia lakukan tampak mudah. Bukan itu saudara. Tapi bagi Allah apa yang memang dengan kuasanya mudah dilakukan harusnya dijaga dengan penuh kehormatan. Karena Allah gak lama-lama, gak buat itu dengan proses manusia hidup pun cepat dia hidup. Kan bukankah kita ingin cepat, minta pun maunya cepat dapat. Begitu kan saudara. Arisan pun mau narik pertama yang dapat. Itulah manusia. Ya, sembako dibagi maunya antrian nomor 1. BPJS pun maunya nomor 1. Apa-apa nomor 1. Tapi giliran ngembaliin orang punya maunya sok-sok lupa. Karena Allah memandang nyawa itu sebagai miliknya. Lalu ada orang yang mempercayakan nyawa kepada yang lain, Allah ambil. Saudara mau hidup, berikan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Di sekitar kita masih banyak saudara yang mempercayakan nyawa kepada yang lain. Kadang saya berdoa pun rasa gak cukup. Mau ngomong, Ibu Gembala mana sudah pernah dikontanin tuh di gang sini. Di gang masuk Losufan 2. Ketemu di persis di ujung gang. Ada ibu-ibu lagi begini ya kalau nggak salah. Enggak ya? Oh enggak. Oh, tapi di rumahnya ada. Ngobrol-ngobrol langsung diajak ke gereja, langsung dikontanin. Oh enggak. Saya sudah punya agama. Walaupun agamanya ya begitu. Sama sih kita juga begini, gitu. Cuman nggak ada lilinnya kita bawa, gitu. Ya, sama orang percaya juga gereja, apalagi orang Pantai Costa. Kalau nggak begini itu rasanya nggak lipat tangan, saudara. Ya mesti begini betul tuh, sampai pernah nih susah sekali bukanya. Gitu. Kira-kira seperti apa, saudara, kalau melihat masih banyak nyawa yang dipercayakan kepada orang lain? Oke lah. Mereka belum kenal Tuhan. Allah masih beri waktu. Tapi ini berlaku untuk mereka yang sudah kenal Tuhan, tapi kembali kemudian kepada penyembahan gak benar. Maka Tuhan itu jangan di-resign. Tuhan itu jangan kemudian diganti dalam hidup saudara. Kalau saudara kecewa, itu bukan Tuhan yang punya masalah sama saudara. Berarti hati kita yang punya masalah. Setuju? Karena Allah itu gak pernah bikin salah. Seburuk-buruknya kita mengalami hidup, saudara, Allah itu gak pernah salah. Yang salah karena kita gak tetap hati tadi kan. Kenapa? Habis saya minta-minta gak dikasih. Loh, kan minta dengan kasih ada jarak. Kan sudah deal. Saya ketuk-ketuk pintu hati Tuhan, Tuhan gak buka. Loh kan ketuk dengan buka tetap ada jarak. Kalau Tuhan mau bukanya, saudara ketuk, Tuhan mau bukanya 10 tahun yang akan datang. Saudara mau marah sama Tuhan. Tuhan yang kasih nyawa sama kita. Lalu karena marah, Tuhan mulai hari ini saya akan pecat Tuhan dari hidup saya. Saya akan sembah Allah yang lain. Tuhan ketawa kali di sorga. Gue dipecat. Dipecat jadi Allah sesembahan. Gak apa-apa. Saya tinggal sedot mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan perintahkan ini sebenarnya simpel. Dan kalau kita punya hati baik, gak ada yang berat. Yang berat itu kalau hati lagi dongkol. Makanya ikut Tuhan tuh senangkan hati. Ikut Tuhan merdekakan hati.
Saudara. Sebab kalau ikut Tuhan, saudara sedang makan hati, yang ada pahit hati. Gitu. Nanti lama-lama saudara nggak punya hati, keras hati. Jadi yang pertama tadi, korban jangan dibikin cacat. Yang kedua, penyembahan jangan diganti. Berikan hanya kepada Tuhan. Selama apapun saudara bergumul dan Tuhan belum jawab, itu tandanya Tuhan masih izinkan saudara memberi lebih banyak lagi kepada Tuhan. Udah urusan Tuhan, nanti Tuhan ganti. Tuhan akan buat setimpal, saudara. Maka yang ketiga itu adalah hukum tentang raja. Tadi sudah kita baca. Kalau ada orang ingin jadi pemimpin, silahkan. Tuhan bilang gak apa-apa. Tapi kalau dia ingin jadi pemimpin, pastikan bahwa dia sudah harus orang yang membaca Alkitab seumur hidupnya, siang dan malam. Cari pemimpin ternyata gampang, saudara. Nggak perlu orang yang kuliahan, nggak perlu orang yang cerdas, bisa ngafalin presiden seluruh dunia. Itu saking cerdasnya. Dulu anak saya bisa ngapalin presiden Amerika dari yang pertama sampai yang terakhir. Urut lagi, saudara. Dia bisa ngapalin seluruh pahlawan nasional. Kerjaan dia cuma ngapalin. Selain itu gak ada lagi yang dikerjain soalnya. Hafal semua. Bapaknya aja kalau ngapal itu saudara bisa butuh waktu. 12 suku Israel, itu sudah hafal dari lama. Bukan karena itu. Tapi cari pemimpin, termasuk orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Memimpin seisi rumah. Untuk menjadi teladan, saudara gak perlu jadi orang pintar dan saudara gak perlu tambah ilmu. Cukup satu, baca Alkitab. Saya ingat ketika seorang hamba Tuhan sedang mencari pelayanan. Itu terjadi sudah lama sekali. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Sedang mencari tempat untuk melayani, menggembala. Karena dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak satu. Kalau mau merintis lagi, susah mungkin. Kenapa? Karena dia sudah gak bawa diri lagi, udah bawa orang. Ada istri, bawa tanggungan. Satu kali dia datang kepada ketua umum gereja kita waktu itu. 15 tahun yang lalu ini ceritanya. Lalu ketua kita cuma bilang, oh ya oke, nanti ya. Kita carikan dulu. Anda bergumul dulu. Lalu kemudian sudah bergumul sekian lama. Ternyata tidak dapat. Tapi ketika datang saya ingat itu, satu event. Jadi kayak ibadah kumpul lah pendeta-pendeta se-Indonesia. Kumpul di Batu Malang. Karena sekolah kita Batu itu punya auditorium besar sekali. Muat 1.000 orang lah paling tidak. Kumpul pendeta di sini. Sudah ada tempat pelayanan. Tapi rupanya ketua umum kita tidak kasih langsung kepada hamba Tuhan yang sudah minta-minta lama. Tahu apa yang terjadi, saudara? Pagi-pagi. Ketika doa pagi. Hamba Tuhan tetap harus doa pagi itu. Datanglah ketua umum ini sudah pertama duluan dari yang lain. Satu persatu dia lihat, mana ini pendeta ini yang mau minta pelayanan. Kok gak nongol dia di doa pagi. Akhirnya diputuskan hamba Tuhan yang gak boleh dapat. Tapi ada satu hamba Tuhan yang ternyata juga punya kebutuhan yang sama, sedang nyari tempat. Cuman gak ngomong-ngomong. Dia hanya ngomong ke Tuhan.
Tuhan saya butuh tempat pelayanan. Gak ngomong-ngomong ke siapapun. Gak ngomong-ngomong ke pemimpin. Gak ngomong-ngomong ke ke hamba-hamba Tuhan senior. Dia cuma berdoa ya. Tuhan, saya ingin punya tempat pelayanan. Tiba-tiba saudara, karena dia datang masuk di dalam ruangan doa itu. Ketua umum kita bilang, kamu yang masuk di sana, kamu yang pegang tempat pelayanan itu. Modalnya tuh cuma doa. Gak ada kontek-kontekan karena gak ngomong. Yang minta gak dapat, tapi yang gak minta dapat. Tapi bukannya gak minta, dia minta tapi langsung kepada Tuhan. Saudara tahu artinya Allah itu gak akan tuli saudara. Kadang orang sudah ngomong, saya punya teman, konteks ini. Sampai ada teman saya juga berani bilang begitu. Kalau ada yang kosong, masukin anak gue. Enak aja, main masukin. Emang gue yang punya gereja. Tapi kalau orang ini, karena kesadarannya semua milik Tuhan. Ya sudah, minta saja kepada Tuhan. Karena toh hari-harinya hanya baca firman. Apa sih yang bisa saya punya? Saya hanya bisa mengulangi firman Tuhan yang berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Sayangnya kita nggak bisa praktekkan. Betul dah? Sudah bisa praktekkan. Alkitab berkata, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Saudara praktekkan, jadilah rumah saya, tingkatnya naik sendiri. Maka jadilah naik, tiba-tiba naik sendiri. Gak bisa kan saudara? Kalau bisa ini, rame ini saudara tangki ini. Masuk berita. Tapi Allah bisa melakukan dengan caranya. Sampai kemudian satu hamba Tuhan, ketika datang di satu kota, itu di Pontianak, saya ingat betul. Dari tadinya itu tanah kosong, betul-betul kosong. Hanya betul-betul padang rumput. Sekian tahun kemudian berdiri gereja di situ. Lalu ketika datang ketua umum kita, dia cuma bilang, dari tidak ada menjadi ada. Dari tanah saudara tiba-tiba terbangunlah gereja di situ, di kota Pontianak. Berarti tetap bisa terjadi nggak firman Tuhan ini? Jadilah terang, terang pun jadi. Bisa nggak itu? Bisa. Cuman mungkin Allah nggak izinkan dari mulut kita secara langsung. Allah hanya izinkan dari mulut kita itu minta dulu ke Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melakukan. Tapi kalau saudara nggak memulai dari sekarang baca firman untuk membuat hati sabar, nggak bisa. Yang ada nanti nuntut. Maka mulailah saudara, mulai hari ini, tahun ini, saudara banyak bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Setuju? Baca Alkitab. Siapa tahu nanti kalau di sekitar sini ada orang mau tanya tentang Tuhan, mau tanya siapa Tuhan itu, lalu saudara jawab. Tersiar kabar nanti sampai ke jauh. Gila jemaat lo Sufan. Kalau kasih penjelasan udah kayak dosen. Nah gitu misalnya. Jelas banget gitu. Kenapa? Karena baca Alkitab. Bisa nggak? Bisa. Saudara aja nggak baca sih. Gitu. Kalau baca pasti bisa. Kalau baca lama-lama saudara tahu, oh begini, Tuhan kita itu begini. Salah kalau begitu, karena baca. Kalau saya khotbah ini, kan belum tentu saudara akan nempel di kuping. Sekarang nempel, keluar di sini, kan sudah mulai nih masak untuk untuk Imlek begitu. Ini kue ranjang mau diapain, yang ini mau lupa sudah khotbah ini. Tapi kalau saudara baca, nempelnya ke sini. Yang saya katakan bisa masuk telinga kanan, keluar kanan yang lagi. Gitu. Yang kiri soalnya ngedengerin yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin hatimu tetap dan engkau mendapatkan kualitas ini, takut akan Tuhan. Sesuai dengan ayat Alkitab, baca lagi.
ayat terakhirnya. Ulangan pasal yang ke-17 ayat 19. Ulangan 17 ayat 19. Baca bareng-barengnya. 2, 3. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Belajar, Bapak Ibu Saudara. Namanya orang belajar pasti selalu ada kata sulit. Tapi tidak ada yang lebih sulit daripada tidak mau. Semua soal itu sulit kalau pertama dikerjakan. Saya cerita ya sedikit. Saya ingat dulu anak saya, karena saya yang paling sering nganter. Kalau mamanya kan enggak. Jarang gitu ngobrol. Yang dapat itu saya. Satu kali dia stres. Dia tidak bisa mengerjakan soal matematika. Yang memang matematikanya sudah kelas further namanya. Further matematik. Matematik yang memang sudah kelas atas. Saya juga kesian, gak bisa ngajar. Karena yang saya tahu matematika cuma 1 tambah 1. Gitu. 2 tambah 2, 1 kali 1. Wah ini udah jelimet matematikanya. Saya bilang, apa yang bikin Bung tidak bisa mengerjakan? Gak tahu nih caranya bagaimana, gak ketemu. Oh sudah tanya ke gurunya. Sudah tapi masih bingung. Kalau begitu cari soal yang mirip, yang lebih mudah. Pelajari ada gak polanya. Saya cuma bilang gitu. Semua tuh punya pola Bung, saya bilang gitu. Baru dia mikir, iya juga ya, semua tuh punya pola. Ada polanya, cari yang paling mudah. Sekarang saudara, dia bahkan bisa ngajari orang dengan matematika yang sulit itu. Saudara tahu artinya apa? Kadang memang orang itu kalau lagi kesel hanya butuh diingatkan. Maka saudara, kalau saudara mungkin lagi patah semangat, aduh saya ikut Tuhan susah banget. Teman-teman dekat kita semangati. Ayolah bareng-bareng. Saya juga masih lama kok pergumulan saya belum dapat. Siapa tahu dengan berdoa bareng kita sama-sama dapat. Nah gitu. Itu baru namanya perkataan yang memberkati. Jangan nanti kemudian ada satu bilang, aduh susah banget saya. Sama, gue juga. Oke. Itu perkataan yang melemahkan saudara, melemahkan orang lain, melemahkan semuanya. Semua itu hanya perlu ketetapan hati. Itu makanya saya katakan ketetapan hati yang penting. Maka saudara lihat apa yang Alkitab katakan tadi. Kita baru baca ayat yang ke-19 kan? 20. Kita ulangi lagi. Ayat 20 sama-sama. 2, 3. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah orang Israel. Kita pengen anak-anak saudara jadi orang hebat. Mulailah dengan membaca Alkitab. Suruh mereka baca Alkitab. Bangun tidur baca Alkitab. Kalau yang gak punya Alkitab lapor ke saya. Saya beliin saudara Alkitab. Itu kayaknya dari tahun-tahun lalu saya sudah bilang. Cuman gak ada yang datang ke saya. Makanya saya gak pernah belanja Alkitab. Mungkin saudara udah punya semua Alkitab. Itu bagus. Kalau gak ada yang punya Alkitab, datang ke saya. Bilang, saya akan belikan saudara Alkitab. Ya. Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Kalau saudara lebih nyaman bahasa kanji, saya beliin. Ya. Jadi saya cari saudara. Tapi punya Alkitab, bangun tidur, baca Alkitab. Mau tidur, baca Alkitab. Supaya kalaupun engkau tidur dengan kondisi yang mungkin sedang ragu, saudara sudah bekali hidupmu dengan firman Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Haleluya. Gak susah kan ya? Percayalah saudara, Tuhan akan membuat engkau lama memerintah. Artinya saudara akan menjadi kesaksian itu cukup lama. Tuhan akan jadikan saudara saksi, jadikan saudara terang. Bahkan hidupmu pun Tuhan akan permuliakan
itu menjadi lama. Menjadi lama. Gak perlu harus jadi orang hebat juga. Gak perlu harus tunggu dipanggil jadi menteri juga, saudara. Cukup menjadikan orang lain akhirnya berubah hidupnya dengan perkataanmu. Menjadikan orang tadinya stres kemudian jadi bahagia. Berarti saudaralah rajanya. Saudaralah yang bisa memimpin hidup orang itu. Ya, gak harus kemudian saudara tunggu untuk menjadi presidennya juga. Karena ada presiden juga gak benar kelakuannya. Betul kan? Tuhan tolong kita. Jadilah jemaat Tuhan yang tetap hatinya mau berlaku adil dan sekarang mau membayar harga untuk belajar takut akan Tuhan. Semua itu mudah kalau girang hati. Baca Alkitab mudah asal girang hati. Menyembah Tuhan mudah kalau girang hati. Berkorban juga mudah kalau girang hati. Tapi sekali hatimu bermasalah, semua akan jadi berat. Iya. Maka jaga hatimu, tetapkan hatimu supaya Allah memberikan kepada saudara lebih dari kata baik. Tuhan tolong kita. Kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian. Lagu Hidup Adalah Penyembahan itu gimana awalnya? Ya, pujian dan syukurku. Sudah tahu lagunya ya? Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Syukurku bawa padamu dengan rendah hati persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Aku tahu hidupku udah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan.
Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah gantikan Tuhan di dalam hatimu. Kalau engkau belum menerima jawaban, jangan gantikan Tuhan di dalam hati saudara. Tetap datangi Tuhan. Selama apapun engkau berharap, engkau bergumul, engkau meminta, engkau berdoa, tunggu saja. Nantikan itu dengan kesetiaan saudara. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah kita. Berikan hidupmu dengan baik. Jangan sampai persembahan hidup saudara menjadi buruk karena ada yang menyangkut di dalam hatimu. Ada kebencian di hati, ada akar pahit di hati, ada kekesalan di hati. Itu bisa membuat hidupmu menjadi persembahan yang buruk di hadapan Tuhan. Bersihkan dulu, supaya Allah akan memberkati saudara seumur hidupmu, lanjut kepada anak-anak, sampai kepada cucu-cucu. Berkat yang orang Israel dapat itu sudah dijanjikan dari Abraham. Berkat yang Daud dapat itu sudah dijanjikan dari Abraham. Apa yang Allah berkati untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, itu juga karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka dengan sendirinya saudara, apa yang saudara bawa kepada Tuhan, saudara sedang bawa juga keluargamu. Saudara bawa orang-orang yang ada di dalam hati saudara, supaya Tuhan jagai hidup mereka juga. Berikan hidupmu dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Katakan sesuatu dari mulutmu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan gantikan Tuhan di dalam hati saudara. Dia akan memberi saudara kehidupan. Lebih dari kehidupan dia bisa berikan. Tuhan, hidupku berharga. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu hati kami. Tilik hati kami Tuhan. Kalau ada yang tersembunyi, saatnya kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin hidup kami menjadi persembahan yang buruk. Karena persembahan buruk bukan kesalahan, tapi kekejian di mata Tuhan. Tidak cukup hanya dengan maaf. Karena untuk tubuh kamilah Engkau mau datang untuk mati sebagai juru selamat. Untuk tubuh kami yang berdosa, Engkau telah menghukum dosa kami di dalam daging-Mu, disalib. Maka Tuhan, kami yakin Allah ingin juga hidup kami dijaga begitu rupa. Tuhan tolong kami, supaya dalam pergumulan hidup kami tidak menggantikan Tuhan di hati kami. Hanya Tuhan yang punya kuasa, hanya Tuhan yang punya alam semesta, hanya Tuhan yang punya semuanya. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Tuhan. Maka kami ingin pastikan Tuhanlah satu-satunya Allah sesembahan kami. Dari
Tapi hari ini Tuhanlah satu-satunya Allah sesembahan kami. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa melakukan sesuatu. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa menjamin kehidupan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami taruh hidup kami. Kiranya Tuhan jagai hidup kami. Jagailah keluarga kami. Jagai seisi rumah kami. Jagai ya Tuhan tempat di mana kami beribadah. Jagai ya Tuhan tempat di mana kami berusaha dan kami bisa mendapatkan hasil menafkahi keluarga. Jagai ya Tuhan tempat di mana kami bisa bergaul untuk bersaksi kepada orang lain. Jagai Tuhan semua tempat di mana kami bisa berinteraksi dan menyaksikan Tuhan sehingga orang lain bisa melihat Tuhan di dalam hidup kami. Jagai kami Tuhan di waktu kami beristirahat. Jagai kami di waktu kami bangun. Jagai kami dimanapun kami berada. Pagari hidup kami. Bungkus kami Tuhan di dalam keselamatan Tuhan. Halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tidak ada yang boleh merenggut kami. Karena firman-Mu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau. Bahkan peperangan, bahkan kebinasaan tidak bisa memisahkan kami dari Engkau. Kecuali hati kami sendiri yang beralih. Tapi kalau kami tetap punya percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati jemaat Tuhan di GPD Losufan ini. Kami yang sedang bersama-sama bertumbuh. Mari Tuhan pegangi tangan kami satu persatu. Supaya lewat hidup kami, tetangga-tetangga kami bisa melihat Tuhan. Mereka bisa merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hidup kami tentunya. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah usaha umat-Mu. Berkatilah pemberian-pemberian mereka. Persembahan-persembahan yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, apapun bentuknya, persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, Tuhan berkati. Apa yang mereka juga berikan dalam bentuk tenaga, pikiran mereka untuk gereja ini, Tuhan juga berkati. Berkati ya Tuhan anak-anak, berkati ya Tuhan mereka yang masih bersekolah, berkati Tuhan mereka yang baru memulai bekerja, baru memulai bisnis atau usaha. Berkati kami semua, jagai kami selalu. Kami pulang sebentar, Tuhan juga beserta. Perjalanan jauh maupun dekat, berkendara mau berjalan kaki, Tuhan jagai. Halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Sembuhkan yang sakit. Hiburkan yang susah ya Tuhan. Teguhkan yang mulai goyah. Di dalam nama Yesus, Tuhan tunjukkan bahwa Engkau ada, bahwa kuasa-Mu masih ada, dan bahwa untuk kamilah Tuhan inginkan orang lain melihat kekuatan Tuhan itu tetap ada. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.